kalau come jadi coming, kalau inviting, kalau visit jadi visiting, jadi begitu dia nanti. Ya, nah kalaupun sekiranya dia negatif, maka kita akan buatkan subjek, dia menggunakan is, and, ataupun are, lalu kita tambahkan not-nya, kemudian verb-nya juga verb in. Kalau dia interrogatifnya, berarti is, and, ataupun are-nya ke depan, setelah itu subjek, kemudian verb-nya juga yang berakhiran in. Dan kita akhiri dengan question mark atau tanda tanya. Oke? Nah, jadi kalau dibuat dalam bentuk yang namanya present continuous tense, inilah pola yang harus kita gunakan. Pertanyaannya nanti adalah kapan ini kita gunakan? Jawabnya kapan Bang? Ketika di present continuous, ya betul. Tapi ketika present continuous, apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Maka nanti itu biasanya time signals yang dimilikinya, ingat ya, time signals yang dimiliki oleh present continuous tense itu biasanya dalam bentuk seperti ini. Misalnya nanti ada digunakan kata right now, tetapi now saja pun biasanya sudah cukup, ya. Kemudian nanti ada juga menggunakan kata at this moment. Kemudian bisa juga nanti menggunakan kata at this present. Kemudian ada juga nanti at bla 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 o'clock misalnya. Oke? Atau ada juga nanti at bla 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 AM or PM. Oke? Jadi kalau sudah ada ini, namanya ini exact times nanti itu, keterangan waktu yang menyatakan waktu yang tepat atau sharp dia, maka nanti ketika ada ini at this moment, at this present, at this time juga nanti bisa kita pakai, ya. Nah, kalau sudah ada yang seperti ini, maka biasanya itu akan mengarah ke dalam bentuk present continuous tense. Tapi enggak pun dia ada keterangan waktunya, kalau dia menyatakan kejadian yang sedang berlangsung sekarang, dengan kata lain ketika konteks berbicara itu terjadinya, maka dia pun akan menggunakan present continuous tense. Oke? Nah, coba kalau saya buat misalnya seperti ini. Kalau saya buat misalnya, contohnya saya buatkan seperti ini. Datang orang pertama mengatakan begini, where is your brother? Katanya misalnya seperti itu. Sudah? Di mana abangmu atau di mana adikmu yang laki-laki? Ditanya seperti itu. Maka dia pun bisa mengatakan begini, oh, he is helping. He is helping my father at the garage misalnya. Oke? Nah, lihat. Ini bisa digunakan itu dalam bentuk present continuous tense. Kenapa? Bang kan gak ada waktunya. Benar. Tetapi dalam konteks ketika si orang pertama dan orang kedua ini berbicara, si yang ditanya itu tadi memang sedang melakukan pekerjaannya di tempat yang lain. Jadi ketika ada konteks dalam conversation seperti itu, tidak pun ada nanti adverb of time yang tertera di situ sebagai signalsnya, maka kita juga bisa mengatakan itu adalah present continuous tense. Oke? Misalnya, datanglah adik kalian pulang dari sekolah, orang tua belum pulang, atau sudah pulang tadi orang tua, lalu orang tua lalu baliklah setelah pulang dari kantor dari tempat kerjanya, lalu orang tua pergi ke kebun, kan gitu ya, dan cangkul-cangkul misalnya di situ, memperbaiki tanamannya dan sebagainya. Sementara adik kalian pulang sekolah, nggak lihat di mana orang tua, kan gitu ya. Lalu adik kalian bertanya, bang, kak, di mana bapak? Misalnya, bang, kak, di mana mama? Misalnya begitu. Oh, mama sedang mencangkul di kebun, bapak sedang mencangkul di kebun. Kan kita sebenarnya artinya apa? Konteksnya itu ketika dia dan kalian berbicara, si yang ditanya itu sedang melakukan pekerjaannya di tempat yang lain. Jadi timingnya bersamaan.
Oke, jadi ketika ada bentuk timing yang bersamaan, meskipun tidak sedang berada di hadapan kita, tetapi karena ketika kita berbicara tentang si orang yang sedang kita bicarakan itu, si orang yang sedang kita bicarakan itu sedang melakukan pekerjaan di tempat lain, maka itu pun bisa kita gunakan dalam bentuk present continuous tense. Oke, jadi itu dia. Nah, kalau misalnya hanya dalam bentuk timing seperti ini sudah biasa, ya, sudah biasa dia seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan present continuous tense. Ingat tadi, kalau present simple dia menyatakan general truth ataupun fact, atau satu lagi bisa menyatakan habitual actions. Yang kedua, kalau dia present continuous tense berarti menyatakan kejadian yang sedang berlangsung sekarang atau saat ini, atau saat sedang dibicarakan. Patternnya, subjek SMA dan seterusnya. Ini bentuk interrogatifnya. Oke? Biasanya time signalsnya adalah right now atau now, at this moment, at this present, at o'clock, at AM, PM, ataupun at this time. Oke? Nah, seperti inilah bentuk untuk present continuous tense. Udah? Jadi ketika pun nanti dalam konteksnya, tapi sebagai tambahan, sebelum saya teruskan penjelasan saya tadi, sebagai tambahan, kalau disebut nanti present continuous tense, maka bisa juga dia menyatakan kejadian yang akan dikerjakan atau yang akan terjadi. Dengan kata lain di masa yang akan datang. Berarti, itu makanya kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang bahasa Inggris, maka kita bisa bilang begini, tenses yang sama-sama itu timingnya bisa kita buat itu. Oke? Nah, jadi untuk sekarang, present continuous tense sebenarnya bisa juga menyatakan kejadian yang akan dilakukan atau yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan kata lain apa? Itu sama dengan present future. Sudah? Jadi kalau misalnya ada orang, kalian sedang ngomong misalnya, sementara kalian sedang menunggu kedatangan orang lain. Oke? Maka kalau temanmu bertanya sama muridmu misalnya, where is Rudy? Katanya begitu, oh, he's coming. Kita bilang. Dengan kata lain, belum datang dia di situ kan? Masih akan tiba di situ. Oke? Prosesnya masih ada. Dengan kata lain, bisa juga kita masukkan itu dalam bentuk present continuous tense. So, tidak harus future tense yang kita pakai. Samanya memang kalau dibilang, where is Rudy? Lalu dibilang jawabannya adalah, oh, he will come, misalnya. Tapi, akan lebih pasti nanti kalau kita bilang apa? Where is Rudy? Terus dia bilang apa? He is coming. Udah, dengan kata lain, dia memang benar-benar akan datang. Oke, hanya saja belum di situ dia, masih dalam perjalanan. Kalau dibilang he will come, kita bilang dia belum tentu akan datang. Oke, jadi ini bisa menyatakan kejadian yang akan terjadi atau yang akan dilakukan. Tapi ini sudah tingkat kepastiannya sudah lebih tinggi daripada present future. Oke, ya. Nah, baik. Kemudian yang ketiga. Nanti untuk bagian yang ketiga, ini ada yang disebut dengan tenses present perfect. Karena untuk bagian keempat nanti present perfect continuous tense. Oke? Ya. Kalau misalnya disebut nanti dia adalah present perfect, berarti ini adalah kalimat yang kejadiannya sudah dimulai pada waktu tertentu di masa lampau. Sudah? Artinya sudah dimulai pekerjaannya di masa lampau. Terus sekarang bagaimana? Sudah akan berakhir sekarang. Oke? Paham kira-kira ya? Sudah? Lihat. Kalau nanti dibilang di sini present perfect itu adalah kejadian yang sudah dimulai pada masa lampau. Sudah dimulai. Oke, artinya sudah mulai dikerjakan di masa lampau dan masih akan terjadi sekarang. Sudah, tapi sudah mau berakhir gitu. Jadi dengan kata lain saya buat begini, kejadian yang sudah dimulai pada masa lampau dan sekarang dia sudah akan berakhir. Oke, sudah akan berakhir, bisa juga nanti masih akan terus dikerjakan.
Oke, jadi nanti itu present perfect continuous itu masih sedang berlangsung terus gitu ya. Nah, lihat kalau present perfect itu lalu patternnya seperti apa untuk present perfect itu nanti itu, maka pattern yang kita gunakan nanti adalah subjek diikuti dengan penggunaan have ataupun has, tergantung siapa subjeknya ya. Kemudian diikuti dengan past participle. Past participle itu artinya adalah kata kerja bentuk yang ketiga. Ya. Kemudian kalaupun misalnya dia non-verbal atau nominal, maka dia bisa diikuti dengan been. Oke, jadi bisa nanti polanya subject have has been, nggak pakai verb 3 dia. Sama seperti dengan present simple yang tadi itu. Subject plus verb 1. Tapi kan bisa nih kita bilang subject plus is and are. Kan gitu ya. Oke. Nah, lalu kalau untuk yang negatifnya, subject diikuti dengan have ataupun has-nya, lalu disambungkan dengan not, dan lanjut dengan kata kerja ketiga. Kalaupun dia pakai to be, boleh pakai been. Ya, itu nominalnya. Lalu untuk yang interrogatifnya, kita gunakan have, lalu has, kemudian ada subject, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk yang ketiga, ataupun nominalnya boleh kita menggunakan been, seperti itu. Oke, inilah kalau disebut dengan present perfect. Sudah? Jadi kalau present perfect itu nanti kita akan menggunakan pola yang seperti inilah nanti. Oke? Nah, lalu kapan ini digunakan? Apa tanda-tandanya? Sudah? Apa tanda-tanda kalau kita mau pakai bentuk present perfect ini nanti? Sabar dulu, kita tuntaskan dulu pola dari present perfect continuous tense, karena time yang mereka gunakan itu hampir sama. Sudah? Jadi ketika ada time yang seperti ini, present perfect boleh dipakai, present perfect continuous pun bisa juga kita buat sebagai alternatifnya. Sudah? Lalu yang mana nanti time signals-nya kita akan buatkan, tapi saya akan selesaikan dulu pattern polanya, baik dia berbentuk present perfect continuous-nya, supaya kalian juga bisa tahu nanti ini kesamaannya. Oke? Karena ini hampir tidak ada perbedaannya sebenarnya. Ya? Nah, baik. Dilihat-lihat dulu, saya akan lanjutkan sebentar lagi. Ya, sebentar. Oke, baik. Jadi sekarang kita bahas bagian yang terakhir dari yang namanya tenses bagian pertama. Bagian terakhirnya itu nanti itu adalah present perfect continuous tense. Oke, kalau nanti disebut present perfect continuous tense, maka itu adalah bentuk dari continuous dari perfect yang tadi yang nomor 3. Udah? Dan ini pun sama, hampir sama definisinya dengan present perfect. Apa definisinya? Definisinya adalah kejadian yang sudah dimulai dikerjakan, sudah mulai dikerjakan di masa lampau. Sudah? Lalu sampai sekarang masih akan sedang diteruskan atau dikerjakan. Oke? Nah, jadi kalau misalnya disebut nanti present perfect continuous tense, maka polanya itu nanti pattern yang akan kita gunakan adalah subjek diikuti dengan have ataupun has. Oke, have ataupun has, lalu diikuti dengan penggunaan been, dan setelah been itu nanti karena ini adalah to be, ya, maka nanti yang namanya continuous tense itu kita akan menggunakan verb in mengikutinya, ya. Oke, kemudian nanti kalau dia bentuk negatifnya tinggal tambah not-nya saja. Subjek
diikuti dengan have ataupun has, lalu disambungkan dengan not, kemudian ada kata been, dan setelah been juga diakhiri dengan verb ing. Kalau yang interrogatifnya, maka kita buatkan have-nya atau has-nya diikuti dengan subjek, kemudian nanti setelah itu tetap verb-nya adalah verb ing dan ada question mark-nya. Jadi inilah pola dari present perfect continuous tense. Jadi kalau tadi dia present perfect-nya, kita boleh pakai been, tetapi ketika dia nominal atau bukan kata kerja yang mengikutinya, ya. Nah, tetapi kalau dia di dalam bentuk present perfect continuous tense, maka ini sudah kata kerja yang mengikutinya setelah been, dan kata kerjanya adalah berbentuk ing atau berakhiran ing karena sudah berbentuk continuous tenses-nya. Oke? Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk present perfect dan present perfect continuous tense, maka time series-nya ini hampir sama deh. Sudah? Apa yang dipakai dalam present perfect nanti itu juga akan bisa diberlakukan dalam present perfect continuous tense. Oke? Nah, lihat. Siapa time series-nya? Ingat ya, saya buat pun sekarang time series-nya ini sesudah present perfect continuous tense, bukan berarti di present perfect nggak bisa digunakan. Oke? Bisanya nanti digunakan itu. Oke. Siapa time series-nya? Nanti yang pertama bisa jadi dia menggunakan adverb of time. Oke? Siapa adverb of time-nya? Ada kata since. Oke? Kemudian ataupun kata for. Sudah? Atau bisa juga menggunakan all. All di sini artinya sepanjang. Kalau since artinya sejak. Kalau for artinya selama. Oke? Ini semua akan diikuti dengan keterangan waktu. Dan dia akan diikuti dengan keterangan waktu. Misalnya, since yesterday, itu kan keterangan waktu yesterday, teman-teman. Kemudian for 2 hours. All this year. All this month. Sepanjang bulan ini. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau sudah ada nanti keterangan waktu yang seperti itu, kita boleh menggunakan present perfect atau present perfect continuous tense. Bagaimana membedakannya, Pak? Sebenarnya ini hampir tidak pernah dimunculkan bersamaan, tetapi kalau dimunculkan pun bersamaan nanti, bisa nggak dua-duanya itu kita masukkan sama-sama, Pak? Sebenarnya bisa. Tetapi kalau nanti deh, misalnya begini, kalau dibilang misalnya dia sudah bekerja di sini, kan kalau perfect kan sudah ya, atau telah ya, dia sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Udah, dengan kata lain, sampai dia bicara pada saat itu kan dia masih bekerja di situ. Udah, maka sebenarnya boleh kita pakai he has worked here for 3 years. Tapi bisa juga kita bilang begini, he has been working here for 3 years. Sudah? Jadi itu makanya saya bilang tadi di awal, ini hampir tidak adanya perbedaan timingnya. Karena sesuatu yang sudah dimulai atau sesuatu yang sudah mulai dikerjakan di masa lampau dan masih akan berlanjut lagi atau ketika dibicarakan pun masih terjadi, maka bolehlah present perfect atau present perfect continuous kita pakai. Oke? Dan nah, kemudian kalau misalnya dibilang begini Ibu, sudah dikerjakan di masa lampau, sudah mulai dikerjakan di masa lampau, tapi tidak sedang dikerjakan lagi atau tidak berlanjut lagi dikerjakannya, maka present perfect lagi. Udah? Contoh. Saya ketemu dengan teman saya. Lalu saya tahu bahwa sejak 5 tahun yang lalu dia kerja di kantor itu. Tapi ketika saya jumpa dengan dia, ternyata dia nggak kerja lagi di kantor itu. Udah? Lalu bisa saja saya bilang dalam konteks pembicaraan pada saat itu, mungkin 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu dia sudah tidak kerja di situ lagi. Maka saya bisa bilang apa? He has worked. Artinya sudah tidak lagi berlangsung pekerjaannya. Oke? Atau misalnya saya bilang begini, masih dalam waktu yang sama di hari ini misalnya. Saya itu seminar, kan gitu ya. Terus
ada 3 pembicara. Udah, lalu dalam pembicaraan pertama sudah selesai, mau masuk ke pembicaraan kedua, maka saya bilang begini, saya sudah ada di sini sejak 3 jam yang lalu. 3 jam yang lalu itu ketika pembicaraan pertama mulai, dan dia nggak bicara lagi kan? Bisa juga saya katakan konteks kalimat nanti itu. Maka bisa juga disebut dalam konteks kalimat. Konteks kalimatnya seperti apa waktunya? Seperti ini dibuat. Since diikuti dengan kalimat, kalimatnya berbentuk past simple atau dalam bentuk simple past. Udah? Simple past tense atau past simple tense. Jadi kalau ada kata since atau sejaknya itu misalnya sejak 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu saya ngapain? Misalnya saya bilang saya menulis surat misalnya. Maka sejak saya menulis surat ini berarti kan 2 jam yang lalu saya mulainya. Kan gitu ya? Sama itu nanti. Oke? Jadi ketika dia menggunakan since, boleh dia nggak keterangan waktu, tapi boleh dia diikuti dengan kalimat yang berbentuk past simple. Kalau past simple berarti atau simple past itu berarti subjek diikuti dengan kata kerja bentuk yang kedua, atau boleh menggunakan did, atau bisa juga nanti dia menggunakan was ataupun were kalau dia merupakan nominal. Oke? Jadi nggak selamanya since itu diikuti keterangan waktu, tapi kalau for dia akan diikuti keterangan waktu. All juga seperti itu. Tapi kalau since nanti bisa diikuti dengan kalimat dalam bentuk past simple ataupun simple past tense. Oke? Ya. Nah, keduanya boleh dipakai, Bang. Present perfect boleh dipakai? Boleh. Present perfect continuous boleh dipakai? Boleh. Oke? Lihat aja konteksnya. Masih sedang berlanjutkah atau masih sedang berlangsungkah itu atau tidak? Kalau tidak lagi berarti sudah pakai present perfect. Tapi kalau masih terus berkelanjutannya berarti present perfect continuous tense. Oke? Sudah? Nah, inilah nanti yang kita pergunakan sebagai penunjuk waktunya. Maka sudah selesai kita 4 ini. Oke, keempat tense yang tadi kita bilang di tenses yang pertama sudah selesai. Saya buat apa patternnya, kemudian apa keterangan waktunya. Maka nanti saya berharap di dalam literasi kalian ketika membaca sebuah cerita, membaca sebuah passage, maka cobalah mulai sekarang tandai dulu kalimat-kalimatnya dengan garis bawah dia, ini tenses present simple. Ini dari tensesnya present continuous tense, menyatakan sedang berlangsung ini. Ini tensesnya present perfect. Ini tensesnya present perfect continuous tense. Buatlah tanda seperti itu dulu nanti. Supaya apa? Ketika kalian nanti membaca teks atau passage yang seperti itu, kamu bisa tahu nanti kapan terjadinya kejadian tersebut. Sehingga itu pun akan memudahkan kalian memahami teksnya, memahami ceritanya. Oke? Karena nanti di UTBK kalau sudah kelas 12 nanti diku, kita nggak bicara lagi tenses. Oke? Kita nggak bicara lagi tentang grammatical. Kita nggak bicara lagi tentang structure. Tapi untuk di kelas 12 nanti kita sudah masuk dalam bentuk reading comprehension ataupun passage. Sudah? Artinya memahami bacaan. Mulai sekarang coba biasakan dulu membaca apakah itu artikel baik di koran atau di majalah, apakah itu dari internet, apakah itu dari buku dalam bentuk bahasa Inggris. Oke? Supaya kalian bisa lebih gampang nanti memahami dengan atau mengenali saja dulu ini tensesnya ini dipakai, ini tensesnya ini dipakai gitu. Ya kan? Karena di dalam bentuk teks pun nanti, dalam bentuk passage pun nanti, kan ada 13 yang kita kenal teks itu nanti itu. Ada narrative, ada descriptive, ada recount, ada report, ada apa lagi namanya, ada bentuk dari procedure kan gitu kan? Ada procedure text, kemudian ada juga nanti analytical exposition dan seterusnya. Sudah? Itu ada 13 jenisnya yang kita kenal. Dari situ, dari tensesnya pun nanti ada biasanya petunjuknya. Kalau tensesnya begini, karena ada generic structure-nya nanti Greco. Generic structure dari masing-masing teks itu ada. Ya, kalau narrative seperti ini generic structure-nya.
ceritanya tentang apa, lalu tenses yang biasa dipakai apa, kan gitu. Untuk deskriptif juga begitu, generic structure-nya seperti apa, kan gitu ya. Sampai ke tensesnya pun nanti dibuat, itu biasanya akan ada. Sehingga nanti di kelas 12 saya akan bicarakan itu. Lalu sekarang kenali dulu lah tenses itu apa. Oke? Kalau ini tertulis polanya, maka tensesnya seperti ini. Kalau kalimatnya seperti ini, maka tensesnya ini. Kalau menggunakan bentuk yang seperti ini, tenses ini lah itu. Supaya nanti kalian bisa kenal ketika masuk topik yang berikutnya atau topik yang tentang teks atau paragraf, maka kalian bilang, ini loh generic structure-nya sebuah paragraf ini, misalnya paragraf naratif. Generic structure-nya adalah past simple atau simple past, misalnya begitu katanya. Maka kalian sudah tahu, oh, lihat ada teks, kemudian lihat hampir semua teksnya itu kalimatnya tertulis dalam bentuk simple past misalnya. Bisa kita bilang, lalu tandai dulu, karena ada generic structure yang lain, tapi dari tense-nya itu kamu sudah tahu kalau dibilang, kalau ini paragrafnya, apakah naratif, apakah deskriptif, dan sebagainya nanti, kalau dibilang, generic structure-nya, salah satunya adalah tenses yang biasa digunakan adalah simple past, tapi bagaimana kalian mengetahui tenses simple past, sementara polanya pun tidak tahu, kan begitu? Udah, makanya kita harus belajar polanya dulu. Oke? Nah, kalau dimasukkan dalam kalimat, misalnya, kalau saya bilang kalimat seperti ini, kalau misalnya saya buat contohnya di sini. Oke, ingat ya, kita belajar 4 hari ini. Ada present simple, ada present continuous tense, ada present perfect, dan ada present perfect continuous tense. Oke? Ya. Nah, kalau saya buat misalnya begini. Kalau saya buat misalnya datang si X mengatakan I don't see Andy